Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam sehat. Hari ini di pagi yang cerah ini, insya Allah kita akan mengupas tentang bagaimana tentang tarhib Ramadan. Nah, beberapa hari lagi, insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang sahrul mubarak, sahrul Quran, dan banyak amalan-amalan lainnya yang semuanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, di hari ini kita kedatangan narasumber kita, Ketua Komite Syariah, Ustadz Sabrijal Ishak LC MED. Nah, jadi untuk tidak memperpanjang mukadimah, ya mudah-mudahan pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini kita diberkahi oleh Allah dan kita akan langsung dengarkan Ustadz kita, Ustadz Sabrijal. Mungkin Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kan nggak lama lagi insya Allah akan bulan suci Ramadan Ustadz. Ya. Nah, tentunya ada persiapan-persiapan khusus yang untuk menyambut yang kita rindukan, yang sangat istimewa. Ibaratnya kita datang ke tamu istimewa ke rumah kita harus mempersiapkannya itu dengan maksimal. Ya. Mungkin Ustadz punya kiat-kiat apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan ini Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta usia panjang. Kemudian salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pembahasan tentang tarhib Ramadan atau yang kita kenal tentang penyambutan, bagaimana sesungguhnya kita menyambut bulan Ramadan itu. Jadi hal ini kalau kita melihat dari sejarah istilah, tarhib Ramadan itu berasal dari bahasa Arab yang biasanya ini lebih ma'ruf atau masyhur kita dengar itu adalah terutama di negeri-negeri seperti Indonesia. Kalau di Arab memang jarang disebutkan tarhib Ramadan, tetapi memang langsung kepada kegiatan dari Ramadan itu sendiri, baik itu secara nampak dari budayanya dan lain sebagainya. Sedangkan memang seperti di Indonesia itu ada istilah semacam tarhib Ramadan yang mana diisi dengan hal-hal yang baik, seperti contohnya pengisi pengajian-pengajian, membahas tentang amalan-amalan atau apa saja nanti hukum-hukum tentang puasa Ramadan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dari hal secara bahasa saja, itu tarhib Ramadan dari bahasa Arab yang dari asal katanya yaitu rahiba yarhabu, yang artinya luas atau lapang atau menyambut dengan kelapangan dan keluasan, melapangkan atau meluaskan, itu maknanya. Artinya di situ bentuk meluaskan pengetahuan kita, meluaskan, melapangkan ilmu kita tentang hal amalan yang nantinya dikerjakan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat Rasulullah sendiri itu ketika beliau ingin menyambut Ramadan, itu sering sekali beliau melakukannya 3 hal yang utama. Apa saja itu? Yaitu yang utama adalah beliau senang hati atau bergembira, dan di sana masuk ikhlas, keikhlasan beliau dalam menyambut bulan Ramadan. Dan di situ adanya kebahagiaan yang begitu nampak dari beliau, kegembiraan beliau, sehingga nanti kalau kita melihat dalam kitab Durratun Nasihin itu ada satu hadis yang menyatakan tentang bagaimana sesungguhnya balasan kepada seseorang yang bahagia atau bergembira di bulan Ramadan.
Yaitu kalau kita lihat hadisnya, man fariha bidukhuli syahri Ramadan haramallahu alaihi niran. Jadi barang siapa yang senang hati atau berbahagia, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Nah, ini kalau kita lihat dari hadis yang tercantum dalam kitab Durratun Nasihin, begitu artinya dijelaskan. Jadi kalau kita melihat hal demikian, berarti begitu pentingnya kita bahagia atau bergembira dengan kedatangan Ramadan. Karena berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, selain dari bulan haram. Karena bulan haram juga kita ketahui juga banyak amalan-amalan yang nantinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi pahalanya. Itu kita kenal kan, seperti bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah atau Zulqaidah, dan Zulhijjah. Itu kan 4 bulan haram selama dari 12 bulan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Karena di sana bahkan ada hadis lain ini yang mungkin jarang kita dengar, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan satu hadis yang mana hadis ini Rasulullah ketika di akhir bulan Ramadan itu, beliau di akhir bulan Sya'ban, karena sebelum bulan Ramadan ada bulan Sya'ban, itu beliau berkhutbah kepada sahabat-sahabatnya di depan para sahabat yang pada waktu itu beliau sampaikan apa? Sungguh telah akan datang satu bulan yang mana bulan ini memiliki satu malam yang mana malamnya, satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Itu beliau katakan. Yang mana di siangnya berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa, kemudian di malam harinya disunnahkan melaksanakan salat tarawih atau salat witir, salat tarawih dan witir. Jadi di mana dalam hadis ini sangat terang sekali, berarti Rasulullah begitu bergembira dengan kedatangan bulan ini sehingga memberi semangat pada para sahabat dan umat pada saat itu supaya betul-betul memaksimalkan diri atau mengoptimalkan diri untuk melaksanakan nanti ibadah di bulan Ramadan tersebut. Jadi yang pertama adalah kegembiraan beliau atau ikhlas beliau dalam menghadapi bulan Ramadan. Bahkan kalau kita lihat dari penjelasannya itu dalam ulama salaf, itu para ulama juga mengatakan bahwasanya bahkan ada doa yang ma'ruf kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, kemudian bulan Rajab, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nah, itu ada doa yang ma'ruf mungkin yang sering kita dengar. Jadi persiapan Ramadan itu bukan pas masuk bulan Ramadannya, kan, tetapi 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya kita sudah siap, atau 2 bulan sebelumnya, Rajab, Sya'ban, itu kita sudah mempersiapkan diri. Kayak ini pentingnya tarhib Ramadan itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua apa dilakukan Rasulullah? Kedua adalah beliau sering-sering memaafkan orang lain. Jadi ketika kita memaafkan orang lain dari kesalahan yang kita sebelum 11 bulan sebelum Ramadan ini pernah kita lakukan, kita minta maaf. Walaupun minta maaf itu tidak mesti harus menunggu di bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, tapi boleh kapan saja. Tapi karena kita ingin melaksanakan ibadah yang begitu besar, pahalanya dari Allah begitu banyak yang Allah lipat gandakan nanti pahala-pahalanya, maka kita seyogyanya meminta maaf pada saudara-saudara kita yang kita, ya namanya kita kehidupan pasti ada salah, pasti ada khilaf, maka di situ kita meminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala, atau pastinya meminta maaf pada orangnya langsung. Kalau dosanya dengan Allah, artinya kita minta maaf sama Allah. Kalau dosanya sama manusia, hablum minan nas, maka mintalah sama orang atau manusia tersebut. Kemudian yang ketiga, apa yang beliau lakukan? Beliau selalu kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan, termasuk juga kebiasaan di kita. Mungkin kalau kita lihat itu merupakan budaya saja di kita. Artinya menziarahi kuburan. Nah, ini makbarah, menziarahi, kalau istilah di Arab itu makbarah atau kubur bahasa kita. Ziarah kubur itu tidak masalah. Termasuk salah satunya kita berziarah kubur sebelum bulan Ramadan. Jadi berziarah kubur sebenarnya bukan pas hari raya.
Kebiasaan kita pas hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, hari raya besar dalam Islam. Kebiasaan kita. Akan tetapi semestinya kita sebelum bulan Ramadan itu kita tarhibnya atau kita menyambutnya dengan berziarah ke kubur saudara-saudara keluarga kita, sanak famili kita, yang tujuannya adalah untuk supaya mengingat akan kematian, supaya kita jangan lalai dengan kehidupan kita ini, sehingga kita ketika masuk bulan Ramadan kita sudah siap, artinya dengan segala hal, baik secara fisik ataupun secara sifatnya ada ilmu kita, rohaninya. Maka itu hal penting yang perlu kita pahami ketika kita menyambut atau tarhib bulan Ramadan. Di samping juga nantinya ada hal-hal yang memang ilmu, artinya memperbanyak ilmu tentang pengetahuan tentang puasa Ramadan, tentang bulan Ramadan tersebut, tentang amalan-amalan yang lainnya yang dikerjakan di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita bulan Ramadan itu ya rutinitas biasa yang kita tidak memperdalam ilmu. Nanti kita perdalam ilmu tentang Ramadan, tentang puasa dan lain sebagainya, tentang salat-salat qiyamul lail. Nah, itu di luar bulan Ramadan. Sebelum kita masuk bulan Ramadan kita sudah ada siap ilmunya. Kita ada kemampuan ilmu. Walaupun nanti bulan Ramadan kita memperdalam lagi. Nah, begitu juga halnya Quran kita. Memperdalam, membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Jadi dimulai sebelum bulan Ramadan, bukan di-push-nya di bulan Ramadan. Karena kalau di-push bulan Ramadan, istilahnya ketika kita melakukan sesuatu tanpa pemanasan. Nah, ibaratnya kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, kita olahraga, kita mau main bola, mau badminton dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita langsung tanpa pemanasan, tanpa warming up istilahnya, itu langsung olahraga. Nanti bisa-bisa keseleo, bisa-bisa nanti tiba-tiba nggak sanggup kita melaksanakannya. Maka penting kita melakukan pemanasannya, yaitu salah satunya memperdalam ilmu dan juga sering-sering mencoba puasa-puasa sunat. Jadi dengan kita berpuasa sunat, baik itu di bulan Rajab, bahkan bulan Rajab ini salah satu kita memperbanyak amalan-amalan puasa. Jadi bukan bulan Sya'ban saja, di bulan Rajab kan disuruh perbanyak, bahkan sebelum-sebelumnya lagi. 11 bulan sebelumnya seperti halnya membiasakan ikut puasa sunnah, seperti puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid setiap bulannya dan lain sebagainya. Intinya itu adalah bentuk pemanasan dalam rangka menyambut bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, yang mana ini bulan yang itu lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita berjumpa dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar, di mana malam tersebut sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi, Rasulullah SAW katakan malam yang lebih baik, satu malam itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz, penjabaran itu Masya Allah. Jadi intinya kita persiapkan itu 2 bulan sebelumnya Ustaz. Betul. Ya. Bulan Rajab sebagai menanamnya, kemudian bulan Sya'ban kita memupuknya, Ramadan itu bulan waktunya kita panen Ustaz. Betul. Nah, jadi ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, kita berharap di bulan Ramadan ini karena kita nggak tahu kapan nanti Allah panggil kita. Kita selalu berharap, kita berdoa kita tuh sampai di bulan Ramadan Ustaz. Tadi Ustaz juga sampaikan bahwasanya ada 4 tadi yang saya catat Ustaz. Yang pertama kita menyambut dengan gembira bulan Ramadan. Nah, dengan hati yang tenang, hati yang lapang menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita meminta maaf, Ustaz. Meminta maaf kepada saudara kita. Mungkin selama ini ada yang tersinggung hatinya, kita minta maaf kepada saudara kita. Nah, bagaimana, ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana jika orang yang tadinya kita meminta maaf, namun tidak memaafkan Ustaz? Nah, ini kan udah masuk bulan Ramadan. Bagaimana sikap kita? Kita kan pengen bulan Ramadan ini lebih baik nih dari bulan-bulan sebelumnya, karena di yang sering saya jumpai Ustadz di rumah sakit ini banyak pasien-pasien kita atau kita sendirilah yang masih menyimpan dendam itu dipupuk dengan baiknya dalam hati sampai akhir malah merusak dirinya Ustadz. Mungkin ada kiat bagaimana cara memaafkan dan orang tersebut agar memaafkan kita Ustadz. Kalau kita lihat dari bagaimana tuntunan sebenarnya dalam Islam, masalah kita ada kaitan dengan manusia, hablum minan nas,
ini selain dari hablum minallah pastinya, itu kan kita kaitan dengan hablum minannas, kita harus meminta maafnya adalah sama manusia. Dan di sana diajarkan, Allah mengajarkan pada kita, bahkan Rasulullah sendiri mempraktekkan. Ketika keseharian kita ada seseorang bersalah, atau bahkan sebaliknya orang meminta maaf terhadap kesalahan itu, maka itu yang dibenarkan. Artinya ketika dia menyimpan sesuatu yang tidak enak, misalkan ada hal yang dia tidak terima, kemudian dia seakan, kalau bahasa kita berarti menyimpan dendam, itu boleh 3 hari paling banyak, paling lama 3 hari. Kalau lebih dari itu dosa. Nah, itu menjadi dosa dan hukumnya ya haram. Artinya nggak boleh kita menyimpan marah pada seorang atau menyimpan dendam sampai lebih daripada 3 hari. Jadi bolehnya cuma 3 hari saja itu boleh. Selebihnya tidak dibenarkan. Apalagi di bulan Ramadan. Artinya sebelum itu kita harus bersihkan diri kita. Tazkiyatun nufus. Artinya kita membersihkan, mensucikan jiwa kita dulu. Jangan sampai ada dendam-dendam. Kalaupun ada seseorang yang misalnya marah pada kita, kita saja yang minta maaf. Walaupun yang salah dia, orang tersebut yang salah pada kita. Lebih baik kita minta maaf walaupun dia masih menyimpan hal tersebut. Kalaupun ada, itu urusan dia. Artinya dia tidak ada hubungan dengan kita lagi. Kita insya Allah sudah dimaafkan oleh Allah. Dan kita, kalau kita harus merasa dia juga bersalah, kita harus merasa kita nggak tahu namanya kita berinteraksi sosial, kita hidup di dunia ini, kita belum akhirat ini, kita masih di dunia, maka pasti ada kesalahan-kesalahan juga. Maka kita mencoba juga untuk minta maaf kepada orang lain. Begitu juga hal sebaliknya. Dan itu sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah kan sering menceritakan kepada sahabatnya, termasuk pada kita semua pastinya. Itu kalau ada seorang, bahkan orang tersebut dengan dia memaafkan orang lain setiap malamnya. Kan ada seorang sahabat yang setiap malam sebelum beliau istirahat, sebelum beliau tidur, beliau memaafkan perbuatan yang mana ini menyebabkan beliau masuk surga, yaitu beliau memaafkan dosa orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Padahal orang lain belum tentu, artinya minta maaf, artinya beliau sendiri minta maaf. Beliau minta maaf, beliau memaafkan seluruh kesalahan orang lain, bukan kesalahan beliau saja. Kesalahan orang lain yang langsung dimaafkan oleh beliau setiap malamnya. Jadi cuma beliau minta ampun sama Allah, beliau maafkan seluruh kesalahan-kesalahan orang yang apabila orang tersebut lupa mungkin minta maaf pada sahabat ini. Sehingga setiap malam yang beliau lakukan itu secara rutin, sehingga pada akhirnya Allah memasukkan beliau ke dalam surga. Jadi bukan dengan hal-hal yang berat-berat, ya. Bahkan bukan dengan mungkin ibadah mahabbah. Ya. Biasanya yang kita tahu banyaknya salat kita, puasa kita, bahkan zakat, naik haji kita, umrah kita. Ternyata bukan dengan ini yang menyebabkan kita masuk surga. Begitu dari yang dicontohkan oleh sahabat ini, dengan amalan yang ghair mahabbah, artinya salah satunya memaafkan orang lain, itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Karena masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena kuantitas ibadahnya, tapi adalah karena kualitas. Dengan adanya kualitas nanti terbentuk, lahirlah outputnya apa? Dia senantiasa melakukan hal-hal lain yang ghair mahdah lillahi ta'ala, dan dengan dia melakukan itu dia mendapatkan rahmat rahimnya dari Allah, sehingga dia bisa masuk surga insyaallah bighairi hisab. Allahu a'lam bissawab. Masyaallah. Masyaallah, penjabaran dari Ustadz kita hari ini, mudah-mudahan penjabaran tadi untuk menyambut bulan Ramadan itu ada hal yang harus kita persiapkan. Kita harus banyak berbaik sangka kepada Allah, kemudian memaafkan saudara kita, kemudian dilanjut dengan berbanyak istighfar dan meminta maaf juga kepada Allah. Dan kita berharap Ramadan ini menjadi Ramadan kita yang paling baik. Anggaplah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhirnya kita. Nah, mungkin sekian dari kita hari ini, karena waktu juga udah nggak banyak lagi Ustadz. Ya, sahabat sehat, salam edukasi. Mungkin saya akan tutup dengan sedikit quotes, bahwasanya rindu membuncah menanti bulan mulia, bahagia dirasa tak sabar ingin berjumpa. Ya Allah, jumpakan kami dengan ia bulan mulia yang begitu dengan keberkahan. Nah, insya Allah
Mudah-mudahan pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bermanfaat buat kita. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan murni dari kami. Selamat berjumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti nonton di video kita di Rumah Sakit Zainal Abidin, di YouTube kita, subscribe dan like, dan kita sebarkan banyak informasi bermanfaat di situ. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah selalu dalam petunjuknya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.